Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwanul kiram azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Tentu ana selalu berharap semoga antum selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara sunnah yang semakin terasing, yang sayangnya hal ini banyak yang belum diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya, adalah terkait bagaimana posisi imam maupun makmum, baik laki-laki maupun wanita, setelah salam dari sholat berjamaah. Gambarannya seperti berikut. Kita tahu setelah sholat berjamaah, imam kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita disyariatkan membaca zikir-zikir. Nah, dalam posisi semacam itu, sebenarnya posisi imam ini sunnahnya menghadap ke arah mana? Apakah imam tetap menghadap ke arah kiblat, di mana posisi itu adalah posisi saat dia sholat, tetap ke arah kiblat sana, ataukah dia merubah posisinya? Dan juga hukum-hukum lain yang terkait masalah posisi ini. Inilah yang ingin menjadi bahasan utama ana dalam kajian kali ini. Saudaraku, kita akan mulai awal pembahasan ini dengan 3 posisi yang semestinya dilakukan oleh imam setelah selesai dari sholat berjamaah. Bisa jadi ini juga dilakukan oleh imam wanita saat mereka mengimami komunitas wanita sholat lainnya dalam sholat berjamaah. Terlebih lagi kalau itu imam lelaki. Maka dalam posisi yang harus dilakukan oleh imam setelah selesai dari sholat berjamaah, ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan dan kirinya. Maka saat itu sunnahnya adalah ada 3 posisi. Posisi pertama, imam menghadapkan wajah dan tubuhnya lurus ke hadapan makmum yang tepat berada di hadapannya. Jadi setelah salam beberapa saat kemudian imam merubah wajahnya dengan posisi penuh menghadap lurus ke arah makmum yang berada di hadapannya. Jadi tidak, imam ini posisinya tidak ke arah kiblat tapi berbalik penuh, yaitu menghadap ke makmumnya. Ini posisi yang pertama. Dalil dari masalah ini adalah hadis yang bersumber dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla salatan, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila beliau telah selesai dari salat, maka akbala alaina biwajhi, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 845 ini, kita bisa mengambil pelajaran posisi pertama yang bagian sunnah setelah selesai salam dari sholat, beberapa saat kemudian imam menghadapkan wajahnya
ke arah para makmumnya. Dalam hal ini menghadap lurus posisinya. Yang kedua, posisi kedua adalah imam menghadapkan wajahnya ke arah kanan, yaitu duduk dengan posisi 90 derajat ke arah kanan sof barisan makmum, menghadapkannya ke arah kanannya duduknya. Jadi tidak terus di arah posisi kiblat. Ya, setelah salam dia akan berputar imam ke arah kanan, lurus ke sana. Ya. Dalil dari masalah ini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Amma ana fa aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yansharif an yamini. Adapun saya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lebih sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah selesai dari sholat, maka beliau berpaling ke arah kanan, an yamini. Jadi setelah tadi sholat menghadap ke sana, setelah selesai beberapa saat kemudian beliau menoleh ke arah sana, menghadap, bukan menoleh ya, wajahnya, badannya, tubuhnya ke arah kanan, ya, menghadap para makmum yang posisinya arah kanan. Ini sunnah yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga, posisi sunnah yang ketiga, imam menghadap wajah dan tubuhnya ke arah kiri. Jadi setelah tadi imam kalau menghadap ke sana, setelah salam beliau berpaling ke arah sana, posisi ke arah kiri sof. Ya, dalil masalah ini hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam katsiran yansharif an yasari. Sungguh aku sering kali melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah selesai dari sholat, beliau menghadapkan wajah dan tubuhnya ke arah kiri, katanya, ke arah kiri. Jadi dalam hal ini, ya, ini Sahih Bukhari nomor hadis 852. Dari 3 hadis yang Ana sampaikan tadi, maka ketiga posisi ini termasuk sunnah. Yang pertama, setelah salam dari sholat berjamaah, imam menghadap penuh berbalik ke arah makmum lurus. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, setelah salam, imam posisinya berbelok menghadap ke arah kanan. Dan yang ketiga, setelah salam imam berbalik menghadap makmum yang ke arah sebelah kirinya. Tiga-tiganya ini termasuk sunnah yang semestinya diamalkan oleh kita semua. Jika hal ini telah dipahami, sekarang kita bahas bagaimana, karena kebanyakan di masjid-masjid, di musola-musola kita ini, kebanyakan imamnya setelah salam ya terus saja menghadap ke tempat, ke arah kiblat, nggak pernah berubah. Zikirnya juga selalu, pokoknya ya salam, kepalanya menoleh ke kiri, ke kanan, tapi setelah itu ya seterusnya menghadap terus ke arah kiblat, tidak pernah menghadapkan wajahnya ke arah makmum atau ke arah kanan maupun arah kiri. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikatakan ini termasuk perkara yang menyelisihi sunnah. Cara ini cara yang menyelisihi sunnah. Dikatakan menyelisihi sunnah karena tadi di hadis-hadis tadi, dari 3 hadis yang Anda sebutkan, semuanya menceritakan bahwa Nabi kalau setelah selesai sholat, kalau tidak menghadap ke arah makmum, maka dalam arah lurus, mungkin sesekali beliau lalu menghadap ke arah kanan atau sesekali menghadap ke arah kiri, dan tidak pernah diberitakan Nabi selalu menghadap ke arah kiblat. Makanya dalam kitab Mir'atul Mafatih dikatakan, kana min adatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu idza sallam, adalah kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika telah selesai dari sholatnya, maka beliau tahawwud an kiblah,
berpaling dari kiblat. Wanhiraf yaminan aw shimalan. Ya, beliau lalu merubah arahnya ke arah kanan, ya, ke arah kanan atau ke arah kirinya. Walam yamkuth mustaqbil kiblah, dan tidak pernah beliau selalu menghadap kiblat terus setelah salamnya. Kalau tidak menghadap makmum lurus, atau menghadap ke arah kanan atau menghadap ke arah kiri. Ini disebut dalam kitab Mir'atul Mafatih juz 3 halaman 303. Saudaraku, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menganggap bahwa imam yang terlalu lama, ya, setelah salam tidak merubah posisi duduknya, lama banget, selalu menghadap tetap ke arah kiblat saja, sebagai tindakan yang makruh, dibenci katanya, karena ini menyelisihi sunnah. Lihat dalam Syarhul Mumti juz 4 halaman 305 sampai 306. Sekarang jika kita telah ketahui bahwa imam posisinya kalau setelah sholat berjamaah, setelah salam, ada 3 posisi tadi kita akan bahas, yaitu kapan imam merubah posisi duduknya. Apakah begitu? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung imam ini merubah posisi duduk tanpa jeda, baik merubahnya ke langsung menghadap full ke arah makmum, atau mau ke arah kanan atau mau ke arah kiri. Ada jeda waktu atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdaru ma yaqul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ini telah selesai, telah salam dari sholat, tidaklah beliau itu duduk dalam posisi terus menghadap kiblat. Ya, illa miqdar, kecuali sekedar katanya. Jadi setelah salam-salam, Nabi enggak terus ya menghadap kiblat, kecuali yang masih menghadap kiblat itu katanya setelah salam sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya itu. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Sahih Muslim nomor hadis 592. Sementara dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 591 dijelaskan bahwa beliau setelah salam, Nabi itu biasanya membaca istighfar dulu 3 kali. Jadi begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beliau baca astagfirullah, 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 baru disambung dengan Allahumma antas salam sampai tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu barulah beliau merubah posisi duduknya. Kadang langsung menghadap imam tadi, makmum yang tadi Anda sebutkan 3 posisi. Terkadang beliau menghadap ke arah kanan dan terkadang beliau menghadap ke arah kiri. Dari hadis Aisyah dan Tsauban radhiyallahu anhuma ini, kita kini bisa mendapat pelajaran kadar duduknya imam menghadap kiblat setelah salam dari sholat itu hanya singkat, yaitu sekedar membaca astagfirullah 3 kali, dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu selesai, imam harus berubah posisi tadi, menghadap imam langsung atau ke arah kanan atau ke arah kiri. Saudaraku, jika hal ini sudah dipahami, maka sekarang mari kita simak apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah
terkait masalah ini, di mana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan walam yamkus mustaqbilal qiblah illa miqdaru ma yaqulu dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dalam posisi tetap duduk menghadap kiblat kecuali sekedar mengucapkan tadi. Ini juga dipertegas oleh ulama. Jadi tidak terus menghadap kiblat, tidak. Setelah salam itu tidak. Tapi tadi sekedar membaca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, langsung setelah itu berubah, baik berubah ke arah kanan atau ke arah kirinya. Lihat dalam Zadul Ma'ad juz 1 halaman 295. Sekarang kita masuk pertanyaan. Mana yang terbaik bagi imam setelah selesai salam dari sholatnya, kemudian baca istighfar 3 kali, kemudian baca tadi Allahumma tasalam? Apakah yang utama menghadap penuh ke arah makmum, atau menghadap ke arah kanan, atau menghadap ke arah kiri? Dari 3 posisi ini mana yang terbaik? Maka para ulama mengatakan yang terbaik ketiga-tiganya ini diamalkan semua agar sunnah semua tetap terjaga dan hidup. Jadi sesekali kalau kita jadi imam, sesekali kita menghadap lurus. Setelah tadi baca istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, selesai, kita rubah. Sesekali kita langsung menghadap imam, posisinya lurus menghadap ke makmum maksud saya. Nah, sesekali nanti dalam satu kesempatan sholat lagi, kita jadi imam lagi, sesekali kita hadapkan wajah kita ke arah kanan, dan sesekali kita hadapkan ke arah kiri, sehingga sunnah-sunnah ini tetap terjaga, tetap hidup. Sebab kalau kita hanya melakukan satu saja, dikhawatirkan sunnah-sunnah yang lain lama-lama dianggap asing dan ditinggalkan oleh umat sama sekali. Jika perkara ini telah jelas, kita masuk pada pembahasan apa sih hikmah setelah salam kok imam ditekankan agar menghadap ke arah makmum, jangan terus ke arah kiblat terus. Ada hikmah enggak? Ada hikmahnya ternyata yang dikemukakan oleh para ulama. Salah satunya hal ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari juz 2 halaman 334. Di situ diantaranya disebutkan mengapa imam disunnahkan agar tidak menghadap kiblat terus setelah selesai dari salam, tapi menghadaplah ke arah makmumnya, baik menghadap langsung full, mau ke arah kanan mau ke arah kiri. Ada hikmahnya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, mengutip dari perkataan ulama yang lain juga. Yang pertama diantaranya agar imam tahu kondisi jamaah. Jadi kalau kita setelah selesai salam, ya, lalu kita menghadap ke arah kiblat, kita tahu, ya, mungkin dengan interaksi langsung melihat keadaan jamaah kita, mana yang mungkin sedang lesu, mana yang tidak datang, mana yang terlihat semangat. Jadi imam ini bisa melihat langsung kondisi jamaah karena bertatap muka langsung dengan keadaan jamaahnya. Ini hikmahnya. Maka imam jangan terus-terusan menghadap ke arah kiblat saja, berubah posisinya. Hikmah kedua, agar imam terhindar dari rasa ujub dan riya, di mana dia merasa ya eksklusif, ya seakan-akan dia tidak mengenal siapa yang di belakangnya. Ada rasa ujub dan riya, saya lebih istimewa, seakan dia tak sudi melihat keadaan jamaahnya. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga disebutkan adalah ini juga punya tujuan penting, agar nanti jika ada makmum yang masbuk datangnya terlambat, kalau posisi imam saat itu masih menghadap terus ke arah kiblat, bisa jadi menimbulkan subhat bagi makmum. Ini imam sudah salam belum siap, karena imamnya masih menghadap ke arah kiblat posisinya, apalagi masih duduk tasyahud padahal sudah selesai sholat, ya, sehingga orang yang masbuk akan bingung, ini imam sudah selesai dari sholatnya atau lagi masih tasyahud akhir.
Tapi kalau imamnya sudah berubah posisinya, baik menghadap makmum langsung ke depannya atau ke arah kanan atau kiri, dengan gampang makmum mengetahui, oh sholat ini sudah selesai, sholat berjamaahnya. Itu diantara hikmah mengapa disunnahkan bagi imam setelah sholat selesai berjamaah untuk menghadap ke arah makmum. Saudaraku, dimanapun antum berada, semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada antum semua. Sekarang kita masuk pada pertanyaan, apakah orang yang sholat sendirian, ini sholatnya sendirian nih, tidak berjamaah, juga dianjurkan untuk melakukan perkara tadi? Artinya setelah kita selesai, ini sholat sendirian, misalkan selesai dari sholat, ya wabil khusus misalkan wanita sholat sendirian di rumah, setelah salam-salam, apakah dia dianjurkan juga menghadapkan wajahnya ke arah kanan, ke arah kiri, atau ke arah makmum walaupun nggak ada makmumnya gitu, ataukah tetap menghadap ke kiblat saja kalau kasusnya sholat sendiri? Maka jawabannya, sepanjang yang ana ketahui, ana belum pernah mengetahui satupun ulama yang menyatakan ini disunnahkan juga bagi orang yang sholat sendirian. Sebab hadis-hadis yang tadi kita ceritakan semua dalam konteks cerita sholat berjamaah, sehingga tatkala sholat sendirian, perkara-perkara ini tentu tidak diperlukan. Dan hikmah-hikmahnya juga pada saat sholat sendirian tadi, hikmah-hikmah itu tidak akan tercapai tentunya, ya, karena tidak adanya makmum. Demikian yang ana pahami selama ini, wallahu ta'ala a'lam. Dan kita langsung lanjutkan. Benarkah bahwa makmum ditekankan jangan langsung bergerak dari tempat tadi dia sholat setelah salam sampai imam mulai menghadapkan wajahnya ke arah makmum? Jadi begini maksudnya, setelah selesai sholat berjamaah, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apakah boleh makmum langsung pergi karena sudah selesai gitu? Makmum pun ikut tentunya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung misalkan makmum mau langsung keluar dari masjid karena sudah selesai sholatnya, apakah itu termasuk adab yang benar? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan sholla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari kami ya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadus shalah aqbala alaina biwajhi. Setelah selesai sholat itu, Nabi menghadapkan wajahnya ke arah kami makmum. Seraya beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, sahabat-sahabatku, ini imamukum, aku ini imam kamu. Fala tasbikuni birruku, maka dalam sholat berjamaah jangan kamu sekali-kali berani mendahului aku saat ruku, wala bisujud, jangan pula dilakukan dalam sujud, wala bil qiyam, jangan pula dalam berdiri, wala bil insiraf, dan jangan pula kau mendahului aku dalam salam. Atas dasar hadis ini Sahih Muslim 426, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, walil makmum ayan sharif idza qadal imam assalam qabla qiyam al imam, ya, bagi makmum sebenarnya boleh setelah selesainya imam memberi salam, ya, sebelum imam bangun boleh. Sebetulnya hukum asalnya sholatnya kan udah selesai nih, sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh bagi makmum itu untuk beranjak pergi dari situ. Tapi wa ayyu akhar zalika hatta yansharif ba'da insirafil imam au ma'ah ahabbu ilayya. Andai makmum ini
mau sejenak menunggu sampai sang imam ini menghadapkan wajahnya dulu. Jadi sekedar membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu si imam itu membalikkan wajahnya menghadap ke arah makmum, baru pada saat itu silakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, makmum kalau yang mau ada keperluan ya pengen pulang silahkan. Itu yang lebih aku sukai, sekalipun ini bukan keharusan, karena pada dasarnya asal imam sudah selesai salam-salam tentu dianggap pelaksanaan sholat berjamaah telah selesai. Tapi sebagai adab, hendaklah kalaupun makmum ini ada buru-buru mau pulang, ya tidak sempat berzikir, minimal tunggulah sampai imam sekedar membaca astagfirullah 3 kali, baca Allahumma antas salam sampai akhir, lalu menghadapkan wajahnya ke arah para makmum. Nah, pada saat itulah boleh, kalau yang tidak sempat berzikir saat itu karena mungkin ada keperluan, untuk bergerak pulang, bergeser dari masjid tersebut. Saudaraku, kalau ditanyakan apakah tadi hukum tadi berlaku juga untuk wanita saat wanita mengimami komunitas wanita lainnya juga begitu? Jawabannya insya Allah ya. Mengapa? Telah disepakati ulama, hukum-hukum ibadah yang Allah tetapkan pada para pria pada dasarnya hukumnya sama berlaku juga bagi wanita, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Kalau tidak, dianggap wanita juga seperti itu hukum dasarnya. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara takbirnya wanita, sebab kalau hadis-hadis yang datang kepada kita tentu ini kan ceritanya laki-laki nih, tetap saja berlakunya ini bagi laki-laki maupun wanita. Cara sedekah bagi laki-laki maupun wanita, cara ruku sama semua. Bagi yang mau membedakan, kalaupun ada yang membuat pengecualian, dia wajib mendatangkan dalil yang sahih. Khusus dalam cara begini, beda laki-laki dengan wanita, misal kata ada yang punya pendapat begitu, maka dia wajib datangkan dalil. Sebab hukum asalnya semua cara sholat antar pria dan wanita berlaku sama dulu hukum asalnya. Illa madalla dalil, kecuali jika ada satu petunjuk yang menunjukkan berbeda dari hukum asalnya. Demikianlah yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini terkait sunnah-sunnah atau hukum-hukum yang terkorelasi dengan posisi imam maupun makmum setelah selesai dari sholat berjamaah. Semoga hal ini bisa semakin mendekatkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.